dia ponsel potret flagship terbaik tahun 2025. Saat para pesaing masih mengandalkan trik software untuk menambal hasil foto malam mereka, Vivo X200 Ultra hadir dengan kualitas setara DSLR berkat 3 kamera utama Zeiss dan pemrosesan gambar buatan Vivo sendiri. Dan ini bukan setup pro yang ribet, tapi cukup arahkan dan jepret aja. Lalu boom, hasilnya ajaib. Bahkan fotografer profesional pun bilang ini tuh gila. Hari ini aku bakal tunjukin kenapa kamera Zeiss yang kebetulan bisa buat nelpon ini pantas jadi raja ponsel fotografi tahun ini. Kalau soal desain, flagship Ultra tahun ini, kecuali Find X8 Ultra, lagi seneng banget mengusung estetika bergaya kamera. Baik Xiaomi 15 Ultra maupun Vivo X200 Ultra punya desain dengan elemen kamera yang jelas terlihat. Kalau aku pribadi sih, aku lebih suka bodi persegi bersih milik X200 Ultra. Modul lensanya yang lebih mirip tutup kaleng dan tekstur di bagian belakangnya. Kesan retro futuristiknya tuh terasa banget. Frame dari aluminium alloy yang doff, ditambah layar melengkung halus di bagian depan dan belakang. Bikin perangkat ini tuh terasa premium saat digenggam. Dan kali ini Vivo juga menambahkan tombol kamera khusus di sisi bodinya. Dibandingkan dengan Xiaomi 15 Ultra, desain X200 Ultra menurutku jauh lebih modis. Nah, ini langkah cerdas yang diam-diam keren karena Vivo menggabungkan tombol fisik dengan interaksi di layar untuk meniru cara kerja tombol kamera di iPhone. Jujur aja, ini lebih pintar daripada pendekatan yang dipakai di Find X8 Ultra. Langsung aja ke intinya, performa kamera. Sekarang ini, semua brand ponsel berlomba-lomba menyelipkan kemampuan setara DSLR ke dalam modul kamera kecil di ponsel mereka. Jadi, meskipun spesifikasi seperti telefoto periskop 200 megapiksel dan setup 3 kamera terdengar biasa aja di atas kertas, ini dia poin pentingnya. Fotografi profesional itu nggak cuma soal megapiksel besar atau sensor SIMIOS yang besar. Coba pikir deh, kalau kalian memotret RAW pakai DSLR, hasilnya selalu butuh proses editing detail supaya bisa jadi tampak halus dan layak pamer. Kalian mesti atur exposure, kurva tone, white balance, dan semuanya. Lihat nih perbandingan sebelum dan sesudah dari hasil jepretan aku sendiri. Vivo adalah satu-satunya brand yang tahun ini benar-benar mikirin cara menyelesaikan lewat softwarenya. Bayangin, kalian buka kamera dan gak tahu gimana cara framing atau menyusun komposisi. Di portrait mode-nya X200 Ultra udah ada berbagai preset bawaan dan semuanya dilabeli jelas untuk kondisi tertentu. Jadi pas kalian mau ambil potret gampang banget. Pilih presetnya, masukin subjek ke dalam frame, jepret dan selesai. Hasil jepretan yang asal jepret ini langsung diproses otomatis sama sistem jadi kualitas yang biasanya butuh tangan profesional di Photoshop. Aku udah coba beberapa preset dan semuanya kasih kesan yang sinematik. Bahkan untuk foto backlight sekalipun, yang biasanya butuh reflektor kalau pakai DSLR, tapi yang paling mind blowing itu hasil malam harinya. Lihat ini, hasil-hasil fotonya. Bisa percaya nggak kalau ini tuh diambil pakai ponsel? Filter dan pemrosesan dari X200 Ultra ini rasanya kayak hasil sesi foto profesional. Exposure-nya pas, pencahayaannya seimbang, tone warnanya juga bagus. Bandingin sama foto malam hari dari Find X8 Ultra dan iPhone. Kelihatannya datar, kontrasnya hambar, backgroundnya pun mati gaya. X200 Ultra ini kasih sentuhan fotografer yang beneran. Dan sekarang juga ada mode video portrait. Hasilnya, kalau kalian pakai jadi kayak deep of field ala film bioskop yang bener-bener kelihatan kayak diambil dari set film. Cuman dari fitur portrait aja, menurutku X200 Ultra udah pantas dihargai mahal. Tentu aja, bukan berarti tanpa kekurangan. Berbeda dari Oppo ataupun Huawei, X200 Ultra ini belum punya lensa khusus untuk kalibrasi warna. Jadi konsistensi warna dan exposure-nya dari ultra wide ke telefoto belum stabil banget, terutama di malam hari. Ultra wide cenderung kemerahan, sedangkan telefoto agak kekuningan. Tapi kalau bicara tiap lensa secara individual, kualitasnya tetap luar biasa. Siang atau malam hasil fotonya tajam dan bersih. Performa makro dari lensa telefotonya sih gila ya, setara sama DSLR dengan lensa makro khusus.
Dalam kondisi cahaya rendah, shutter speed-nya secepat iPhone 16 Pro Max. Jadi, walau tangan kalian goyang, hasil fotonya tetap bisa tajam. Sayangnya, filternya nggak bisa diedit setelah pemotretan kayak di iPhone 16 atau Find X8 Ultra. Vivo, tolong dong, tambahin fitur ini juga. Mode 200 megapiksel saat ini tersembunyi di bagian Night and Landscape. Detailnya emang luar biasa. Zoom berkali-kali pun masih kelihatan orang-orang di kejauhan dengan jelas. Tapi jelas, fitur ini bukan buat potret. Aku sempet coba buat potret. Algoritmanya terasa aneh. Wajahnya malah jadi agak distorsi. Sayang banget. Padahal lensanya punya potensi yang besar. Semoga Vivo rilis update buat perbaikannya ya. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Vivo juga tetap mempertahankan mode street photography. Di mode ini, kalian bisa atur filter, parameter lensa, dan panjang fokus dengan sangat mudah. Cocok banget buat street portrait, ambil pemandangan spontan, semuanya dengan nuansa storytelling yang khas. Ditambah lagi ada burst mode yang kecepatannya 3 kali lebih cepat dibandingkan Find X8 Ultra. Pas banget buat nangkap momen aksi yang cepat. Jadi sebenarnya dengan X200 Ultra, bahkan kalau kalian pemula udah nggak ada alasan lagi nih buat bilang nggak bisa ambil foto bagus. Sekarang kita bahas performa video. Rekam 4K di 120 fps outdoor non-stop selama 30 menit dan suhunya tetap stabil di sekitar 42 derajat Celcius. Ini sih udah jadi sinyal pertama bahwa X200 Ultra ini beneran serius. Dan untuk kebutuhan syuting produk, berbeda dengan Oppo Find X8 Ultra. Lensa telefoto di sini nggak kena bug. Apa yang kalian lihat bukan apa yang kalian dapat. Ditambah lagi ada stabilisasi mini gimbal khusus di lensa telefotonya. Dan menurutku sih setup ini ideal banget buat para reviewer teknologi kayak aku. Dan Vivo, siapapun yang ngasih saran ini ke kalian, berkah deh buat dia. Transisi antar lensanya sekarang udah halus banget, setara kayak iPhone. Nggak ada goyangan aneh kayak di Xiaomi 15 Ultra atau pembatasan yang bikin kamu harus zoom digital di satu lensa kayak di Find X8 Ultra. Soal spesifikasi, walaupun sekarang banyak ponsel yang udah dukung 4K 120 fps, iPhone 16 Pro Max cuman bisa pakai fitur ini di lensa 1 kali dan 2 kalinya. Xiaomi 15 Ultra cuman bisa di 1 kali dan 4,3 kalinya. Tapi Vivo, dari ultra wide sampai telefoto, semuanya bisa pakai penuh di 4K 120 fps. Keren banget sih. Satu masalah yang masih kadang muncul adalah lens flare. Waktu awal aku coba, hasil video indoor kelihatan oke-oke aja. Tapi di satu lokasi tertentu, baik lensa wide maupun 1 kali, kadang-kadang munculin flare kecil. Tapi ini jarang banget sih. Faktanya, waktu kita uji sambil jalan di tempat yang sama, bareng kompetitor, footage dari X200 Ultra justru yang paling bersih dan warnanya yang paling akurat. Kesimpulannya, dalam hal imaging, Vivo X200 Ultra adalah pesaing Android terkuat saat ini. Meskipun Vivo X200 Ultra benar-benar mendominasi dalam hal fotografi, untuk hiburan sehari-hari pun performanya nggak kalah mantap. Hal pertama yang bikin aku kaget adalah speakernya yang super keras. Yap, X200 Ultra punya suara paling kencang yang pernah aku denger di ponsel. Bahkan lebih kencang dari iPhone 16 Pro Max. Waktu naik motor pun, aku bisa pakai X200 Ultra kayak speaker portable. Dan bukan cuma kencang, detail suaranya juga luar biasa. Contohnya, di klip ini, suara mobil ganti gigi bercampur dengan suara mesin latar belakang. I'm going to drift from the bottom of this mountain to the top, through this extreme mountain pass. Semuanya terdengar sejelas output speaker iPhone 16 Pro Max yang jernih banget. Soal layar X200 Ultra pakai layar 6,82 inci 2K LTPO AMOLED. Dipakai siang hari tetap jelas, bahkan saat dipakai aplikasi berlatar gelap seperti Spotify. Tampilannya tetap bening. Penggunaan indoor juga nyaman berkat refresh rate dinamis 1 Hz hingga 120 Hz dan PWM dimming 2160 Hz yang sangat membantu mengurangi ketegangan mata di kondisi cahaya yang rendah. Untuk performa, selain ditenagai Snapdragon 8 Gen 3 Elite, X200 Ultra juga dibekali pelat pendingin VC di bagian belakang. Dalam uji gaming, performanya setara dengan flagship lain. Semua game yang biasa kita uji bisa dijalankan di grafik tertinggi dengan frame rate maksimal.
Bahkan di game berat seperti Genshin Impact, setelah 30 menit, suhunya tetap stabil di sekitaran 42 derajat Celcius. Kekurangannya, saat layar mulai panas, kadang muncul sedikit lag pada sentuhan. Game Centernya pun punya mode performa dan output resolusi super tinggi. Tapi, peningkatan visualnya tidak terlalu terasa dibandingkan Fine X8. Kalau diaktifkan di Genshin Impact, frame rate-nya langsung dikunci ke 30 fps. Dan suhunya naik jadi sekitaran 45 derajat Celcius. Masih hangat, tapi masih aman disentuh. Menariknya lagi, modul kamera besar di belakang berfungsi kayak grip bawaan saat main game, terutama buat PUBG. Sangat membantu buat kontrol 4 jari. Untuk penggunaan harian, selain main game 2 tangan atau nonton YouTube sambil pegangan kamera belakang, butuh waktu buat terbiasa dengan ukurannya. X200 Ultra punya bobot 254 gram dengan casing yang bakal terasa kayak latihan otot kalau kalian terbiasa pakai ponsel kecil. Benjolan kamera besar juga bisa agak mengganggu buat pengguna dengan tangan besar, karena bikin pemakaian satu tangannya jadi agak sulit. Dan dengan bobot segitu, pengguna dengan tangan kecil harus pegangan erat biar nggak jatuh. Tapi wajar aja, namanya juga flagship kamera, pasti ada kompromi. Kalau kalian naik motor, ada satu masalah lagi nih. Modul kamera ini tebal banget. Dengan ketebalan 15 mm, sebagian besar phone mount nggak bisa pasang X200 Ultra. Pakai casing, mount punyaku sendiri nyaris nggak kuat nahan. Tapi karena bodinya besar, X200 Ultra bisa menampung baterai jumbo 6000 mAh. Dan berkat optimisasi sistem, daya tahannya juga solid banget. Contohnya, di hari pengujian ini, aku main game 1 jam, medsosan 1 jam, nonton video pendek 1 jam, putar musik di background 1 jam, terus dipakai navigasi dan ambil video saat di luar. Setelah 8 jam 25 menit pemakaian campur-campur, baterainya masih tersisa 35% di jam setengah 8 malam. Itu udah tergolong pemakaian berat dan aku nggak terasa khawatir soal baterainya sama sekali. Tapi soal pengisian dayanya masih ada kekurangan. Meskipun di atas kertas mendukung 90 watt kabel dan 40 watt wireless, dalam uji coba pengisian kabel pertama malah berhenti di tengah jalan secara otomatis. Itu sih nggak kejadian lagi, tapi kecepatan ngecharge-nya juga kurang impresif. Rata-rata cuma 20-30 watt. Dari 0 ke 100% butuh waktu 56 menit 30 detik. Dan suhu ponselnya naik sampai 43 derajat Celcius waktu di charge. Wireless chargingnya juga tricky, karena modul kamera yang besar dan posisi coil pengisi daya yang tinggi, sebagian besar wireless charger nggak bisa ngecharge X200 Ultra, kecuali yang punya ukuran kayak MagSafe. Dan itu terasa seperti kekurangan desain yang nggak ada solusinya saat ini. Kayaknya aku nggak perlu jelasin panjang lebar deh soal Origin OS. Ini sistem yang bisa buka aplikasi lebih cepat daripada iOS. Punya fitur ala Dynamic Island, split screen, dan jendela mengambang. Tapi dibandingin dengan sistem lain, Origin OS punya beberapa fitur unik yang keren banget. Contohnya ada yang namanya Origin Kids. Ini adalah filosofi desain Origin OS yang nyatuin fungsi widget langsung ke home screen. Kita bisa pilih ukuran widget sesuai dengan selera, dan banyak widget bisa langsung dikontrol tanpa buka aplikasinya. Kayak catatan suara, timer mundur, bahkan remote inframerah. Jujur aja, aku nggak nyangka kalau bakal sepraktis ini. Sebelum nyobain sendiri, ternyata bikin hidup jauh lebih gampang. Fitur lain yang stand out adalah Origin Privacy System. Ini semacam ruang sistem terpisah, jadi semua yang kamu simpan di sana, entah itu foto, catatan, atau aplikasi, nggak bakal muncul di sistem utama. Lebih keren lagi kalau kalian bisa mindahin aplikasi dari sistem utama ke ruang ini. Kalau dikombinasikan sama fitur app cloning, kalian bisa jalankan aplikasi cloning langsung di ruang pribadi ini dengan keamanan ekstra dan super praktis. Tapi keseruan Origin OS nggak berhenti di situ. Integrasi X200 Ultra dengan ekosistem Apple juga ngebuka banyak hal yang menarik. Kayak Oppo, Vivo sekarang udah dukung konektivitas ke Mac. Waktu ngetes Find X8 Ultra dulu, aku sempat berharap ada fitur mirroring iPhone, dan sekarang X200 Ultra kasih itu. Kalian bisa mirroring layar handphone ke Mac, langsung pakai aplikasi dari handphone di Mac, drag file antar perangkat, bahkan buka file yang disimpan di HP langsung dari Mac. Tingkat kolaborasi ini hampir tanpa celah. Meski sinkronisasi widget masih butuh integrasi sistem yang lebih dalam, secara umum integrasi X200 Ultra ini dan Mac udah top banget. Lagi gabut, kalian juga bisa streaming game kayak Mobile Legends dari HP ke Mac. Main di layar gede pernah nyoba?
Seru juga loh. Tapi yang paling mind-blowing dari integrasi Apple di X200 Ultra adalah fitur dual device continuity dengan iPhone. Cukup install Vivo Easy Share di iPhone dan koneksiin dua perangkat lewat aplikasi itu, si iPhone 16 dan X200 Ultra ini bisa nyatu kayak satu super device. Gak cuma telepon dan SMS, notifikasi aplikasi pun bisa masuk ke dua HP secara bersamaan. Ini sangat membantu buat pengguna iPhone yang penasaran pengen nyobain X200 Ultra tanpa ribet. Kedua ponsel juga bisa pakai jaringan pelacakan milik Vivo untuk fitur anti kehilangan. Kalau X200 Ultra hilang, kalian bisa kunci dari jarak jauh lewat iPhone. Aktifkan mode anti pencurian, bahkan pakai kamera depan buat moto orang yang coba buka HP kalian, dan kalau perlu bisa hapus semua data dari jauh. Super praktis dan bikin hati tenang. Terakhir, soal fotografi kitnya. Tadi sempet aku tunjukin sekilas, dan jujur aja agak ngecewain. Telefoto extendernya cuma lensa fix 200 mm. Jadi kualitas gambarnya nggak bisa dibandingin sama kamera profesional. Detail kecil kayak tulisan halus malah kelihatan kayak dihalusin AI. Vivo bilang lensa ini tuh cocok banget buat video konser karena algoritma potret mereka nggak terlalu bikin detail hilang. Tapi soal harga, aku rasa kurang sebanding sih sama kualitasnya. Body kitnya terlalu plastik, jadi aku nggak terlalu rekomendasiin buat beli kit resmi fotografinya. Setelah lebih dari seminggu aku pakai dibandingkan dengan Xiaomi 15 Ultra dan Oppo Find S8 Ultra, Vivo X200 Ultra menurutku jadi flagship paling mengejutkan tahun ini. Dalam artian positif ya, inovasi dari sisi software kameranya bikin pemula pun bisa dapat hasil foto yang sinematik. Dan menurutku itu lebih tulus daripada sekadar tumpuk spesifikasi hardware. Dari sisi kamera maupun hiburan, Xiaomi dan Oppo terasa agak stagnan tahun ini. Sedangkan Vivo masih terus berani eksplorasi dan inovasi. Kalau masih ada sedikit bug kecil, fitur potret fotografi dan video di X200 Ultra udah cukup banget buat ngebawa HP ini ke level flagship imaging sesungguhnya. Oke, itu dia review kita kali ini. Gimana menurut kalian soal X200 Ultra? Atau HP apa lagi yang pengen kalian lihat aku review? Tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten kayak gini. Aku Tifa, sampai ketemu di video berikutnya.